Ternyata kemenangan itu diraih oleh kelompok-kelompok atau orang-orang. Maya, beres? Tapi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Remi. Ketemu lagi dengan saya, Abi, di channel Remi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali kisah orang-orang terdahulu, yaitu kisah Nabi Syed. Kita akan membahas kelanjutan cerita Nabi Syed alaihissalam. Yang dimana kemarin dalam video kemarin itu kita membahas tentang perzinahan dan musik pertama yang ada di bumi. Itu adalah kisah Nabi Syed. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali cerita Nabi Syed, yaitu peperangan pertama yang ada di bumi. Kita akan bahas cerita tersebut dalam episode kisah orang-orang terdahulu. Oke Sobat Remi, seperti biasa, jika video-video kami atau konten-konten kami bermanfaat bagi kalian, maka bantulah kami untuk membangun channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan terus nontonlah video-video kami selanjutnya. Oke Sobat Remi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya, yaitu peperangan pertama yang ada di bumi. Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Adam meninggal, Syed telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan dari surga. Apabila kuda itu meringik, semua binatang yang melata di bumi menyebut dengan tasbih. Syed telah diwasiati untuk memerangi Qabil. Dan mungkin Sobat Remi, peperangan ini terjadi karena video yang kemarin kita bahas bahwa ada sebuah kejadian atau peristiwa musik dan perzinahan pertama kali di bumi, sehingga di sana Syed diwasiati oleh Nabi Adam untuk memerangi kaum Qabil. Dia pergi untuk memerangi Qabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Nabi Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syed memperoleh kemenangan dan dia menawan Qabil. Dan ternyata Sobat Remi, dari dulu sampai sekarang peperangan itu sudah ada. Dan peperangan ini terjadi karena adanya yang hak dan adanya pula yang batil. Sehingga yang hak dan yang batil itu tidak bisa bersatu atau bersama. Pasti keduanya itu akan berperang. Dan yang hasil yang terjadi, ternyata kemenangan itu diraih oleh kelompok-kelompok atau orang-orang yang terus memegang hak. Qabil sebagai tawanan berkata, "Wahai Syed, adalah persaudaraan di antara kita." Syed pun berkata, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian Qabil ditawan oleh Syed. Kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal. Anak-anak Qabil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba iblis datang kepadanya. Ternyata iblis tidak menyerah untuk terus menggoda kaum Nabi Adam atau anak-anak Nabi Adam. Terlihat di sini iblis pun terus ikut campur dalam urusan manusia sampai sekarang. Anak-anak Qabil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba iblis datang kepadanya. Mereka dalam rupa malaikat. Jadi iblis datang kepada kaum Qabil atau anak-anak Qabil itu dengan rupa seperti malaikat. Iblis berkata kepada mereka,
jangan dikubur di dalam bumi. Iblis membawakan 2 batu hablur yang telah dilubangi tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Qabil ke dalam ruang antara 2 batu hablur itu. Memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu yang sehingga dia tidak akan mengering. Dan mungkin juga ini terjadi pada saat ini, teman-teman. Apa? Ketika orang meninggal dengan catatan bahwa dia itu meninggal karena COVID, cara meninggalnya seperti apa? Dia meninggal dengan baju. Dia ditempatkan di 2 batu, yaitu peti. Lalu dia dikubur. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita ya, Sobat Remi. Nauzubillah min dzalik. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah. Diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas. Dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Dan di sini mulai terjadi kemusyrikan kembali. Karena mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah apa yang mereka kagumi. Itu tadi Qabil. Untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakilkan urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus-menerus sujud kepada Qabil. Dan mungkin sampai sekarang. Nauzubillah min dzalik. Sementara Syed setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Qabil, pulanglah ia ke negeri Hindi atau India dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa Hawa meninggal di zaman anaknya Syed. Setelah meninggalnya Adam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun. Dan meninggal di hari Jumat dalam waktu yang sama ketika dia diciptakan. Diriwayatkan bahwa Hawa dikubur berdekatan dengan Adam. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 sahifah kepada Syed. Dialah orang yang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak. Dan orang pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran. Dan dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Mungkin itu semua masih kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Syed mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusi. Di kening Syed terdapat cahaya Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Nabi Adam. Wow. Ternyata Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, itu sudah terpampang namanya sebelum beliau lahir. Ini buktinya itu di sini. Bahwa ada cahaya Nabi Muhammad SAW di kening Nabi Adam. Dan itu turun kepada anaknya, yaitu Nabi Syed alaihissalam. Dan ada juga yang mengisahkan bahwa cahaya Muhammad SAW ini terus berpindah dari nabi ke nabi, terus sampai lahirlah Rasulullah SAW. Setelah Anusi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Syed, dari Nabi Syed ke Anusi. Oleh karena itu, Syed tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambutnya yang diberikan oleh Adam dan ternyata dia melihat rambut-rambutnya tersebut telah memutih. Mungkin itu tanda-tanda sudah dekatnya kematian. Maka untuk Sobat Remi, kalau rambutnya sudah ada yang putih, itu harus segera terus membenarkan dirinya
Ya barangkali ya, Allahu alam kan, kita tidak tahu. Karena kematian itu kan tidak melihat umur, tidak melihat kita sakit atau kita sehat kan. Jadi istilahnya kita harus terus bersiap-siap atau bersiap siaga untuk terjadinya kematian pada diri kita sendiri. Wahab bin Munabbih mengatakan setelah Sid meninggal, dia digantikan oleh anaknya Anusi. Sebelum meninggal, Sid menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada Anusi. Anusi berperilaku baik dan memutuskan dengan benar. Jadi sifatnya Nabi Sid itu turun ke Anusi. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, cahaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada Anusi pindah ke wajahnya. Anak tersebut diberi nama Qainan. Terus Anusi terus melakukan kebiasaannya sampai dia menemui ajalnya. Sebelum meninggal, dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya Qainan. Dia memberi wasiat dan mengatakannya kepada pengganti setelahnya. Jadi ketika Nabi Sid sudah meninggal, tanggung jawabnya diberikan kepada Anusi. Setelah Anusi meninggal, itu tanggung jawabnya diberikan kepada Qainan. Wahab bin Munabbih mengatakan setelah Qainan diangkat menjadi pemimpin setelah bapaknya, yaitu Anusi, dia muncul di antara manusia dengan adil, menjalankan perilaku yang baik, kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Uhnuk. Dari pernikahan tersebut, Uhnuk mengandung seorang anak laki-laki lagi. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila. Dan tentunya cahaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke keningnya. Selanjutnya, Qainan sakit yang membawanya kepada kematian. Maka dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikutnya, Mahlain meninggal dan cahaya beralih ke anaknya yang bernama Yarid. Yarid pun meninggal dan cahaya itu berpindah ke anaknya yang bernama Uhnuk, yang kemudian dikenal dengan Nabi Idris. Dan ternyata nama selain Nabi Idris adalah Uhnuk. Wow, kita ternyata baru tahu bahwasanya Nabi Idris itu bukan nama asli dari orang tuanya, tapi nama asli Nabi Idris dari orang tuanya itu ternyata Uhnuk. Dan cerita ini nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Dan juga ternyata setelah kematiannya Nabi Adam, ada nabi-nabi sebelum Nabi Idris. Dan tentunya mungkin yang kita ketahui atau yang memang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Dan ternyata bukan hanya ada 25 nabi. Dan ternyata banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Salah satunya tadi Nabi Sid, Nabi Qainan, Nabi Mahlaila, Nabi Yarid, dan Nabi Uhnuk, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan kita akan bahas kisah Nabi Idris alaihissalam ini di episode selanjutnya, di video selanjutnya. Maka dari itu untuk Sobat Remi, jangan lupa untuk nyalakan atau klik tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak tertinggal dengan video-video kita selanjutnya, keseruan-keseruan kita yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Remi di rumah, like video ini, komen di bawah jika ada kekurangan dalam channel kami, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke kerabat-kerabat kalian, karena bisa jadi dengan kalian share video ini kita mendapatkan sebuah keberkahan karena kita menyampaikan sebuah kebaikan kepada
kepada banyak orang. Dan juga kita menyampaikan sebuah ilmu baru kepada semua orang yang mungkin di luar sana masih banyak yang tidak mengetahui adanya Nabi Syed, adanya Nabi Kainan, adanya Nabi Mahlaila, adanya Nabi Yarid, dan ternyata Nabi Idris memiliki nama selain Nabi Idris, yaitu Okhnok. Maka dari itu, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya Abi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.